Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua semangat? Semua bahagia? Jus mangga dicampur es. Kita bangga jadi keluarga PKS. Masya Allah, berkah semua insya Allah. Yang Allah muliakan, keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, dimanapun Anda berada dan yang menyimak acara ini, wabil khusus Ketua Majelis Syuro Habib Dr. Salim Assagaf Hafizahullah Subhanahu wa ta'ala, Sekjen PKS Habib Abu Bakar yang sekarang mau berangkat haji, insya Allah kita semua nanti bisa menyusul ya Bu ya? Siap menyusul? Ya, angkat tangannya semua. Ya Allah, semua yang hadir hari ini di tempat ini, mudahkan ya Allah untuk menziarahi tanah suci-Mu ya Allah, haji dan umrah ya Allah. Dengan cara-Mu ya Allah. Tunjukkan keajaiban-Mu ya Allah. Tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah untuk kami semua yang hadir di hari ini, agar kami bisa mudah pergi haji dan umrah ke tanah suci-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita semua dilimpahkan rezeki kita. Abi Amir sekarang bersama guru-guru mulia ya, di sebelah kiri Gurunda Abi Amir adalah Bapak Sumanjaya, Masya Allah dijaga oleh Allah SWT, dan beliau punya putri kuliah di Al-Hikmah, dan Abi Amir sempat mengajar dari sejak sebelum menikah sampai sekarang sudah punya anak 4 ya. Punya anak 3, Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelah kanan Abi Amir ya, Masya Allah semua guru-guru Abi Amir, yaitu Ustadz Mahfuzi, kemudian Ustadz Zufar, Ustadz Andi, Masya Allah, semoga Allah berkahi semua. Dan semua keluarga besar PKS yang tidak bisa disebutkan persatu, dan semua yang hadir di studio ini, insya Allah ini sudah terasa di studio TV One ya, Masya Allah, Masya Allah. Allah berkahi semua. Nah, teman-teman semua yang Allah muliakan, sebetulnya ini ikhtiar ya. Jadi hadirnya partai PKS sebagai partai dakwah ini ikhtiar, bahwa umat ini harus juga memimpin. Karena memang Al-Quran berpesan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berdasarkan ini, para ulama tafsir ketika menafsirkan surah Al-Baqarah, mereka mengatakan bahwa tema besar surah Al-Baqarah itu tentang kepemimpinan. Karenanya, cerita-cerita dalam surah Al-Baqarah itu cerita tentang para pemimpin. Sebagian yang berhasil, sebagian yang gagal. Yang berhasil adalah Nabi Adam, pemimpin pertama manusia. Setelah itu Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, pemimpin yang sukses. Lalu Allah ceritakan tentang Bani Israel, pemimpin yang gagal. Jadi seakan Allah memberitahukan bahwa kalau kamu ingin sukses, jangan meniru Bani Israel. Karena memang Bani Israel lah kaum yang Allah laknat karena mereka selalu tidak mau ikut Allah dan Rasulnya. Nah itu. Dan ini ikhtiar politik bahwa hadirnya partai PKS ini kita merasa senang karena bahwa ada umat Islam juga yang harus aktif secara nyata dalam dunia politik. Sebab untuk membantu saudara kita di Palestina, teman-teman, kita enggak cukup kalau hanya demonstrasi. Juga enggak cukup kalau hanya mengirim dana. Enggak cukup kalau hanya mengirim doa. Harus satu saat ada kekuatan politik yang bisa juga kita gencarkan untuk kita bisa membantu kemerdekaan Palestina. Nah mudah-mudahan dengan hadirnya partai PKS ini bisa menjadi salah satu kekuatan umat Islam, bisa juga suatu saat bahwa kita bisa mengirimkan bantuan secara politik, memberikan dukungan secara politik untuk kemerdekaan saudara kita di Palestina. Nah mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah, konsisten. Nah untuk ini kalau hari ini kita berkumpul, sebetulnya kita berkumpul untuk merasakan bersama-sama bahwa memang partai PKS ini adalah partai dakwah gitu.
Sehingga yang dibicarakan bukan hanya melulu politik, tapi partai dakwah itu adalah juga membicarakan tentang syiar gitu. Bahwa di bulan Dzulhijjah ini ada syiar yang oleh banyak orang Islam dilupakan gitu. Dilupakan. Sehingga yang diambil hanya Idul Adhanya, menyembelih kurbannya. Padahal banyak sekali hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa syiar Dzulhijjah ini dimulai dari sejak hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya. Kalau kita mengikuti irama jamaah haji dan dikatakan syiar, memang ibadah syiar Bapak Ibu. Jadi memang sebetulnya ibadah dalam Islam itu bukan hanya ibadah ritual, tapi ada juga ibadah syiar. Gitu. Syiar itu biasanya berupa simbol-simbol gitu ya, yang di situ Allah tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang ini jemaah haji berkumpul di tanah suci. Itu yang mengumpulkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menunjukkan ini bumiku kata Allah. Dan ini rumahku kata Allah, dan aku yang mengundang mereka, dan aku yang mengumpulkan mereka. Dan tidak seorang pun yang bisa berkumpul di sana kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua adalah merupakan syiar di mana kita berkumpul. Dan apa yang Allah tunjukkan? Bapak Ibu, Allah tunjukkan bahwa umat Islam bersatu dari seluruh dunia. Itu namanya al-wahdatul alamiyah al-islamiyah. Bahwa umat Islam bersatu di padang Arafah, bersatu. Tidak ada satupun yang berbeda. Mereka sekalipun berbeda geografis, berbeda negara, tapi mereka adalah umat yang satu. Mereka semuanya bersama-sama. Satu ukhuwah, satu persaudaraan. Satu jasad, satu sakit, semuanya sakit. Bapak Ibu, kalau kita satu jasad, kaki diinjak, mulut berteriak. Betul enggak? Betul. Makanya sekarang Palestina diinjak-injak, kita semuanya berteriak. Bapak Ibu, kita semuanya sakit, kita semuanya perih. Nah, itulah syiar namanya. Bahwa Allah tunjukkan ini umat satu, maka jangan sampai dibeda-bedakan. Jangan sampai kemudian merasa bahwa itu bukan urusan kami, itu kan negara lain. Tidak. Kita semua adalah merupakan satu kesatuan, tak terpisahkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua adalah manusia gitu. Bahwa peradaban Islam intinya adalah peradaban kemanusiaan. Karenanya kalau kita buka Quran Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama langsung kita temukan tentang manusia. Rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin maksudnya manusia. Dan kalau kita masuk ke surah-surah Al-Quran, kita menemukan ajakan untuk manusia. Ya ayuhan nas, manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, tentang orang-orang beriman. Semua tentang manusia. Gitu. Puncaknya, penutupnya tentang manusia. Allah ulang 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tentang manusia. Artinya apa? Bahwa peradaban Islam, peradaban kemanusiaan. Dan itulah inti perjalanan kita sebagai umat ini. Apapun profesi kita, entah kita sebagai seorang pengusaha, entah kita sebagai seorang pendidik, kita sebagai seorang politisi, semua satu visi mengarah kepada menyelamatkan kemanusiaan di muka bumi. Itu sebetulnya inti daripada proyek Allah di muka bumi itu, yaitu adalah menyelamatkan kemanusiaan di muka bumi. Karenanya siapapun yang membunuh satu manusia, satu nyawa, oleh Allah dianggap bahwa dosanya seperti membunuh semua manusia. Nah itulah di kita. Mengapa kita hari ini melakukan syiar Dzulhijjah? Karena memang di Dzulhijjah ini ada syiar kemanusiaan. Syiar kehambaan. Di mana hamba-hamba Allah berkumpul di muka bumi semuanya. Yaitu di tanah suci, di Mekah. Dan nanti setelah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah mereka akan berbondong-bondong berangkat ke Arafah. Nah kenapa di Arafah? Nah ini kita harus mengerti ya Pak Irkumullah. Bahwa Nabi menyebutkan Al-Hajju Arafah. Bahwa haji itu intinya di Arafah. Maksudnya apa? Bahwa siapa yang tidak hadir ke Arafah dianggap tidak haji. Kalau yang lain masih bisa digantikan Bapak Ibu. Yang lain bisa membayar denda. Tapi ketika tidak hadir di Arafah, otomatis tidak haji. Mengapa harus hadir ke Arafah? Karena di Arafah ada pemberian hadiah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di Arafah ada pemberian hadiah. Apa hadiahnya? Hadiahnya adalah pembebasan dari api neraka. Jadi, ma min yaumin aksar min Arafah yu'tikullah ibadahu minan nar. Tidak ada
hari melebihi hari Arafah di mana Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Bapak Ibu tahu kan, kalau Bapak Ibu ada pemberian hadiah. Misalnya nih di studio ini akan diberikan hadiah. Yang hadir dapat hadiah itu. Yang tidak hadir dapat enggak? Enggak dapat. Sama Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di Arafah itu pemberian hadiah. Apa hadiahnya? Pembebasan dari api neraka. Syaratnya apa? Harus hadir ke Arafah. Itulah haji. Jadi haji itu intinya al-qasdu, menuju ke Arafah untuk berbondong-bondong menjemput hadiah, yaitu hadiah pembebasan dari api neraka. Karena salah seorang tabi'in, Fudail bin Iyad, mengatakan bahwa siapa yang hari ini di padang Arafah ini tidak yakin bahwa dia dibebaskan dari api neraka, maka dipertanyakan imannya. Nah, berarti bahwa ketika kita disempatkan hadir ke Arafah, maka otomatis dia sudah dapat kartu untuk dibebaskan dari api neraka. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan kita semua insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir ke padang Arafah di musim haji, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah insya Allah. Barakallahu. Setiap hari doa. Bapak Ibu berniat? Sudah berapa yang ditabung? Nah, masukkan ke celengan. Berapapun Bu, setiap hari celengan untuk haji, untuk haji, untuk haji. Niatkan. Kalau sudah Bapak Ibu masukkan niat itu, celengan itu sudah. Otomatis nanti kekurangannya Allah akan melengkapi. Ya, tapi kalau hanya niat, pengen pergi haji Bu, pengen Pak Ustadz. Sudah tabung? Belum Pak Ustadz. Berarti nggak pengen. Coba saya tanya ibu-ibu nih, Bu, kalau ibu kehilangan uang 10.000, sedih nggak? 10.000? 10.000 Bu, sedih nggak? Nangis ibu 10.000? Enggak, sudah masukin ke celengan untuk haji. Gitu aja. Berapa jumlah yang ibu nggak sedih, masukin ke celengan. Halo, siap? Mulai hari ini? Insya Allah kayaknya menghindar deh. Ya, pokoknya mulai hari ini, berapapun ibu nggak sedih, masukin. Wah, aku nggak sedih 50.000, masukin 50.000. Aku nggak sedih, hilang 100.000, masukin 100.000. Gitu aja. Anggap itu sudah oleh ibu, sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap semua? Insya Allah, barakallah. Nah, inilah salah satu syiar Dzulhijjah. Nah, karenanya ini luar biasa Bapak Ibu. Dan di hari-hari seperti ini, ya Bapak Ibu rahimakumullah, kita mendengar, kita membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat istimewa. Apa kata Nabi? Ma min ayyamil amalis soleh. Tidak ada hari untuk beramal soleh. Ahabbu ilallah, lebih Allah cintai min hadhil ayyam, daripada 10 hari ini. Maksudnya apa? Yaitu 10 hari Dzulhijjah. Berarti Bapak Ibu, ini hadis umum. Al-amalus soleh. Amal apa saja Bapak Ibu rahimakumullah. Pokoknya nih Bapak Ibu mulai sekarang perbanyak puasa. Ya, kalau mau puasa Daud silahkan. Jangan lupa nanti setiap Senin Kamis berpuasa. Dan terutama nanti kalau mau tanggal 8 hari Tarwiyah. Itu silahkan berpuasa. Tanggal 9 hari Arafah. Itu jangan sampai tidak kebagian puasa Arafahnya. Nah, makanya bagi orang-orang yang mau menyiapkan ini, sudah mulai menyiapkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Menyiapkan dirinya dengan secara rohani, perbanyak salat tahajud, perbanyak baca Quran. Halo Bapak Ibu, mau hatam Quran? Mau hatam Quran gak 10 hari? Ingin tahu caranya? Ingin tahu caranya? Quran berapa juz? Bagi 10? 3, berarti per hari 3 juz. 3 juz berapa lembar? 30 dibagi 5? 6. Berarti setiap sholat 6 lembar. 6 dibagi 2 berapa? 3. Berarti sebelum sholat 3 lembar, sesudah sholat 3 lembar. 3 lembar berapa menit? Tergantung Pak Ustadz. Bisa 1 bulan Pak Ustadz 3 lembar. Nah, Bapak Ibu, ayo 3 lembar hanya 5 menit loh. Paling lama 10 menit. Siap 3 lembar sebelum sholat? Sesudah 3 lembar? Coba Bapak Ibu, nanti 10 hari sudah khatam. Masya Allah. Itu sebetulnya Qurannya sedikit. Yang banyak alasannya. Yang banyak setannya. Betul? Nah, ayo mulai sekarang nih. Ini tahu nggak? Kata Nabi apa? Perhatikan. Ini amal yang paling Allah cintai. Pahala membaca Quran dihitung per lembar, per ayat, per surah atau per huruf? Per huruf Bu. Kalau ibu baca
alif lam mim. Berapa huruf? 3. Kalikan 700. 2100 kata Nabi, bal ila sab'ami'ati dhifin. Kullu harfin hasanah yudha'af ila asyri amsalihha bal ila sab'ami'ati dhifin. Satu huruf, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Perhatikan. Ibu baca satu halaman, hitung pakai kalkulator. Berapa, Bu? Kalikan 700. Banyak? Banyak, Pak Ustadz. Alhamdulillah nanti aku kebanyakan pahala. Hah? Nanti tahu-tahu ibu-ibu sudah senang-senang. Kok nggak sholat, Bu? Udah kebanyakan pahala, Pak Ustadz. Jangan begitu ya. Kita sudah terlalu banyak bolong-bolongnya. Kita terlalu banyak kekurangan kita. Ayo kita perbanyak ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Nah, luar biasa Pak Ibu. Malamnya nih, yuk coba sama-sama nih ya. Siangnya berpuasa. Malamnya sholat malam. Waktu ke waktu baca Quran. Setiap saat bersedekah. Siap? Coba, sekarang coba ya. Amalia Dzulhijjah. Siangnya berpuasa, malamnya sholat malam, waktu ke waktu baca Quran, setiap kesempatan bersedekah. Masya Allah. Takbir. 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 Ih, hebat, luar biasa nih, Masya Allah. Senang sekali nih kalau kita setiap saat begitu, Bu. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua. Mau ngaji setiap pekan di sini, Bu? Masya Allah, masuk TV, Bu. Allahu Akbar, Masya Allah. Insya Allah nanti jadi studio juga di sini, Ustaz. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi pahala ibadah di bulan Dzulhijjah ini luar biasa. Sampai ketika Nabi menyebutkan hadis tersebut, "Ma min ayyamil amalis soleh ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari untuk beramal soleh lebih Allah cintai daripada 10 hari ini. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah." Apakah berperang di jalan Allah, taruhannya nyawa, masih kalah pahalanya wahai Rasulullah? Kata Nabi, walal jihad fisabilillah. Berperang pun masih kalah pahalanya. Lalu kata Nabi mengatakan, illa rajulun qatala binafsi wa mali. Kecuali seseorang yang berperang dengan jiwanya dan hartanya. Dulu para sahabat, sebagian ada yang tidak mampu membekali dirinya. Nabi mengumpulkan sahabat yang lain. Ayo siapa yang bisa membekali ini, sahabat mau perang tapi gak punya bekal. Nah, tapi ini kata Nabi berperang dengan jiwanya dan hartanya sendiri. Walam yarji bisyai. Dan dia tidak balik kecuali mati syahid. Perhatikan, artinya apa? Setiap huruf baca Quran dihitung pahala mati syahid. Perhatikan. Jangan dianggap remeh. Ini luar biasa kesempatan. Detik per detik sangat mahal. Makanya kita beruntung nih dikumpulkan di sini Pak Ibu. Di hari pertama Dzulhijjah. Beruntung sekali kita. Kenapa? Karena ini permulaan. Dan kita starting point sekarang. Memulai hari ini. Dan bagi yang berniat kurban. Hari ini langsung mulai hari ini disunnahkan oleh Nabi menyerupai jemaah haji. Jangan motong kuku, jangan motong rambut untuk menyerupai jemaah haji. Tasyabbuhan bil hujjaj. Perhatikan. Tapi niatnya mulai sekarang. Bagi yang berkorban. Hukumnya bukan wajib, sunnah biasa. Ya, sunnah biasa. Tapi itu tasyabbuhan bil hujjaj. Menyerupai jemaah haji yang sedang berihram. Masya Allah, luar biasa Pak Ibrahimullah. Ini kesempatan ya. Mayuk mulai dari ini bersungguh-sungguh kita merebut setiap detik. Jangan sampai sia-sia. Nah, ingat ya. Bagi yang suka scrolling HP, halo. Suka nonton? Halo. Suka lewat maksiat enggak? Betul. Nah, ingat, sekali memandang dosa, dilipat gandakan juga dosanya. Hati-hati, hati-hati. Ingat, ini hari khusus. 10 hari ini hari khusus kata Nabi. Maka kalau berpahala, pahala dilipat ganda. Kebaikan, lipat ganda kebaikannya. Tapi juga dosa, juga lipat ganda gitu. Sama dengan di tanah suci Bapak Ibu. Jadi kemarin saya sempat mengantarkan jemaah umroh pergi ke Taif. Di sana ada kuburan Ibnu Abbas radhiyallahu an.
Setelah saya teliti, kenapa kok Ibnu Abbas nggak diam di Mekah? Radhiyallahu an. Kenapa kok diam di Taif? Ternyata apa? Kata Ibnu Abbas, aku takut jatuh dalam dosa dilipat gandakan di kota Mekah. Makanya aku diam di Taif. Sampai seperti itu Pak Ibrahimullah. Itu takutnya para sahabat jatuh dalam dosa. Makanya di hari-hari seperti ini benar pahalanya berlipat ganda. Tapi Bapak Ibu hati-hati. Setiap dosa akan dilipat gandakan. Karenanya hati-hati mulai sekarang ya ini HP bisa menjadi ladang pahala kalau dibuka Quran. Betul? Tapi bisa menjadi setan. Kalau yang dibuka dosa. Makanya ini HP bisa menjadi ladang pahala, bisa menjadi ladang dosa. Ayo, ini mulai sekarang, halo Bu, 10 hari ini bisa nggak hati-hati? Coba ucapkan ke HP-nya, wahai setan gepeng. Mulai hari ini, jangan nampakkan diri. Aku akan buka hanya Quran. Yes. Takbir. Ini. Setan gepeng ya. Karena sudah banyak Bu, nenek-nenek, ya Allah di depan masjid ya tiktokan, tik gitu. Ya Allah ini kemana nenek ini? Ya Allah ini ada sekarang penyakit TikTok sindrom Bu. Ada penyakit apa? TikTok sindrom. Mau tidur gini-gini dulu gitu. Mau makan gini-gini dulu gitu. Itu nggak bisa diobatin Bu. Ingat hati-hati Bu ya, jangan sampai kemasukan TikTok sindrom. Ya Allah luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi setiap kesempatan di bulan Dzulhijjah ini jangan sampai tidak kebagian. Nah, terutama nanti puncaknya apa Bu? Halo? Menyembelih hewan kurban. Pak Ustadz, aku miskin Pak Ustadz. Tapi aku punya kambing. Nah, ibadah kurban ini bukan hanya untuk orang kaya. Ibadah kurban ini ibadah syiar. Jadi di zaman Nabi para sahabat yang miskin-miskin juga menyembelih kurban. Gitu. Karenanya ibadah kurban ini boleh dimakan oleh yang berkurban. Jadi yang berkurban itu boleh makan. Jadi dia misalnya menyembelih kambingnya di depan rumahnya. Langsung kata Nabi, sepertiga dimakan di hari raya. Sepertiga disimpan di kulkasnya. Sepertiga dibagi-bagi tetangganya, sedekah-sedekah. Orang kaya pun justru disunahkan makan daging kurban. Jangan mengatakan bahwa, Pak Ustadz aku sudah kaya ngapain makan daging kurban. Justru disunahkan, terutama di hari Idul Adha, kemudian hari Tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Itu semua hari Tasyrik. Dan itu namanya Ayamun Nahar, hari berkurban. Disunahkan semua untuk mencicipi daging kurban. Pak Ustadz aku berkurban di Palestina Pak Ustadz. Terus aku ngapain hadir ke penyembelihan kurban? Justru Bapak berkurban di Palestina. Iya, Bapak hadir menyaksikan untuk mensyiarkan ibadah kurban itu. Hadir menyaksikan itu. Seperti itu. Tidak harus yang Bapak Ibu cicipin daging kurban sendiri. Boleh daging kurban orang lain yang dibagikan kepada Bapak dan Ibu. Justru rebut itu kesempatan untuk kita kebagian sunnah kurban ini. Sehingga kita di hari raya Idul Adha itu dan hari Tasyrik kita menikmati daging yang sangat mulia yaitu daging kurban. Ini ibadah syiar. Bukan hanya untuk orang miskin. Orang kaya pun juga mensyiarkan. Dan Allah bangga. Allah bangga dengan orang-orang yang berkurban. Pak Ustadz aku sudah berkurban tahun lalu. Masa tahun ini berkurban lagi Pak Ustadz? Setiap tahun. Kurban itu setiap tahun, bukan seumur hidup sekali, bukan ibadah haji. Ibadah haji seumur hidup sekali. Tapi kalau ibadah kurban, setiap tahun Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah, rahasia ibadah kurban. Dari mana ceritanya Pak Ustadz? Bapak Ibu coba buka Qur'annya, surah As-Saffat ayat 100. Halo? Kalau enggak buka HP-nya, biar HP-nya jadi Qur'an. Ya, ada Qur'annya enggak di HP? Alhamdulillah, buka. Surat As-Saffat ayat berapa Bu? Ayat 100. Ya Bapak Ibu rahimakumullah. Ini rahasia ibadah kurban. Mari kita belajar Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ibadah kurban ini Bapak Ibu adalah sebetulnya tes case. Ngetes kita punya iman enggak? Itu sebetulnya. Jadi membuktikan iman itu
Allah SWT mengetes hambanya yang paling Allah cintai, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah cukup renta. Sampai umur 80 tahun belum punya anak. Berdoa setiap hari. Coba baca doanya, ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Masya Allah. Rabbi habli minas salihin. Apa artinya, Bu? Ya Allah, beri aku anak yang soleh. Ini doa paling bagus, Bu, untuk punya anak. Ini doa paling bagus, Bu, untuk punya anak. Pak Ustadz, aku kok berdoa ini nggak dikabulkan, Pak Ustadz? Nah, ibu sudah menikah? Belum, Pak Ustadz. Ya, ibu nggak bisa punya anak lah. Nikah dulu baru. Ya, doa ini mustajab gitu ya. Nah, jadi ini dibaca oleh Nabi Ibrahim bertahun-tahun. Artinya apa? Bahwa pendidikan itu dimulai dari sejak sebelum lahir. Jadi jangan hanya mendidik anak setelah lahir. Sejak sebelum lahir pun orang tua sudah sering berdoa setiap hari. Rabbi habli minas salihin. Nah, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah cukup renta, umur 80 tahun, Allah kasih anak, Allah kabulkan doa. Buah doanya itu seorang anak yang cerdas. Siapa namanya? Nabi Ismail alaihissalam. Ini doanya Allah kabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Jadi Allah kasih kabar gembira seorang anak yang cerdas. Cerdas itu bukan ahli matematika, bukan. Itu pinter. Cerdas itu bukan ahli geologi, bukan. Itu pinter. Cerdas itu bukan ahli biologi, bukan. Itu pinter. Cerdas itu dia tahu mana halal, mana haram. Itu cerdas namanya. Cerdas itu dia tahu ini baik, ini buruk. Itu cerdas namanya. Cerdas itu ini dia tahu bahwa ini halal, ini haram. Ya, ini perintah Allah, ini bukan. Dia tahu. Itu namanya cerdas. Makanya ketika dites Nabi Ismail dengan mimpinya Nabi Ibrahim dengan mengatakan apa? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Nah, ini pada ayat yang berikutnya. Lihat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Apa? Inni ara fil manam anni azbahuk. Fanzur madza tara. Ibu. Jadi perhatikan di sini ketika Nabi Ismail sudah mulai besar. As-sa'ya artinya sudah bisa mandiri sudah. Sudah saatnya bisa membantu orang tuanya. Nih, kita-kita ini kalau sudah masa-masa tua, nih Pak, butuh anak kan? Butuh anak. Nah, Nabi Ibrahim pas sudah masa usia tua, butuh seorang anak. Allah tes nih, ini benar enggak dia beriman? Perhatikan. Dia punya iman enggak? Perhatikan. Nah, Allah tes apa? Ibrahim sembelih tuh anak. Bukan nyembelih kambing. Sembelih anak. Perhatikan. Langsung perintah itu lewat mimpinya. Nah, ingat Bu, kalau Nabi bermimpi itu artinya wahyu. Kalau kita bermimpi itu artinya apa? Ya, bunga tidur ya. Jangan langsung kemudian nanti, waduh, mimpi semalam nyembelih suami langsung ngambil pisau. Jangan Bu, itu bukan wahyu, kita bukan Nabi. Ya gitu ya. Nah, ya. Ya Pak Yudhkumullah. Perhatikan. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Di sini para ulama tafsir mengatakan gini Bu. Kenapa kok Nabi Ibrahim masih ngajak musyawarah? Kenapa Nabi Ibrahim gak langsung menyembelih? Padahal bisa langsung menyembelih. Karena itu perintah Allah. Kata para ulama tafsir mengatakan liyusyarika fil ajr. Supaya Nabi Ismail kebagian pahala berkurban. Subhanallah. Jadi nanti bapak ini kalau mau sedekah, izin ke istri. Ma, aku pengen sedekah hari ini. Oh iya Pak, silahkan. Gitu. Berarti langsung ini. Oh jangan Pak, aku gak punya uang belanjaan. Nah itu berarti, nah itu ya. Itu urusan ibu. Ya. Makanya bapak harus cukupkan uang belanjaan. Halo? Pak? Ingin tahu belajar tip kalau ibu lagi sakit? Tahu caranya juga cara menyembuhkannya?
Nah, Pak, kalau ibu sakit, ajak ke toko emas. Jangan ke rumah sakit. Betul, Bu? Oh, tuh. jadi, jadi, jadi itu luar biasa itu. Pokoknya sakit apa saja, bawanya kemana? Ke emas, ya Allah. Insya Allah. Yang penting uang belanjaan jangan sampai kurang, Ibu ya. Iya. Sakit kepala obatnya apa, Bu? Uang. Ibu ya. Sakit perut obatnya uang. Nggak bisa tidur? Uang gitu. Sakit semua badan dibawa kemana, Bu? Ke toko emas, insya Allah. Iya, insya Allah. Luar biasa nih ibu-ibu semua, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, fandur madataro. Ini biasakan kita bermusyawarah agar semua dapat pahala. Jadi semuanya suami istri. Istri beramal soleh tanya ke suami. Ini gimana nih aku bersedekah ini? Silahkan. Pokoknya nanti semua dapat pahala. Makanya dalam menyembelih ibadah kurban, memang paling baiknya memang kalau di atas namakan yang hidup. Karena yang hidup bisa mendoakan yang lain. Gitu. Misalnya ini makanya Nabi, Allahumma inna hadali wali ummati malam yudhahi. Ya Allah, ini kurban untukku dan untuk umatku yang tidak berkorban. Jadi kita bisa mendoakan, ya Allah ini kurban untukku. Tapi pahalanya juga aku share untuk bagi-bagi ayahku yang sudah wafat, ibuku yang sudah wafat. Semua kebagian pahala. Itu untungnya kalau ditasnamakan pada yang hidup. Nah, tapi boleh juga atas nama yang mati. Hanya yang mati tidak bisa mendoakan yang hidup. Nah makanya salah satu hal dalam kita berkorban, juga ini bagian daripada sharing pahala, gitu ya. Dan ini makna penting dalam kita beramal soleh. Jangan monopoli pahala. Jadi kalau ibu bangun tahajud, jangan bangun sendirian, Bu. Bangunkan suami, ya Bu ya. Iya, ya bangunin, Bu. Ya, hah? Kalau jangan bangunin suami orang lain, Bu. Jangan suami orang lain, ya Bu ya. Ya, insya Allah nanti ibu dipertemukan di surga lagi. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Fandur madza tara. Apa kata Nabi Ismail yang cerdas? Perhatikan cerdasnya Ismail. Ini makna halim. Halim itu cerdas. Perhatikan. Qala ya abatif alma tu'mar. Langsung dia. Ya Allah, ini perintah Allah. Tu'mar. Kau diperintahkan Allah. Padahal ceritanya hanya mimpi. Aku bermimpi. Nggak mengatakan aku diperintahkan Allah. Itulah cerdas namanya. Wahai ayah, ini perintah Allah. Laksanakan. Qala ya abatif alma tu'mar. Kata ya abati, ini panggilan sayang. Panggilan indah. Beda dengan ya abi. Ya abi biasa saja. Tapi kalau ya abati, itu panggilan sayang kepada orang tua. Maka di sini Nabi Ismail luar biasa. Akhlaknya bagus, dia panggil ya abati. Menunjukkan kebaikan akhlak seorang anak. Dan kemudian yang kedua, dia paham itu perintah Allah. Langsung mengatakan ma tu'mar. Terus yang ketiga, dia memastikan bahwa aku siap sabar. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk mentaati Allah butuh kesabaran. Sabar taat, sabar jauhi maksiat. Itu cara kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Bapak Ibu, ternyata perjalanan untuk menuju tempat penyembelihan butuh waktu. Nabi Ibrahim Ismail berjalan cukup jauh dari kota Mekah ke Mina, Bapak Ibu. Dan itu pun di Mina melewati godaan-godaan. Kalau Bapak Ibu sekarang berniat ingin menyembelih kambing atau menyembelih sapi, banyak bisikan-bisikan. Nanti kamu itu nggak bisa itu beli emas. Tuh eman tuh uang segitu, beliin emas aja. Bisikan banyak, jangan sembelihkan. Nanti kamu nggak bisa jalan-jalan. Banyak bisikan itu. Akhirnya ngomongnya, Bu nggak nyembelih kurban. Nggak punya uang. Padahal ada uangnya. Nah, seakan-akan dia nggak punya apa-apa. Padahal ada di situ. Perhatikan, godaan luar biasa Pak Ibu rahimakumullah. Nabi Ismail Ibrahim, dia bisikan banyak sekali. Satu pos, lempar batu, lewat. Pos kedua, lempar lagi. Ujiannya banyak sekali.
Pos ketiga, lempar lagi. Itu pos-pos setan, godaan-godaan itu. Dan sekarang diabadikan menjadi jamarot. Ula, wusta, aqabah. Nanti mudah-mudahan Pak Ibu sampai ke sana bisa melempar ula, wusta, aqabah. Tapi jangan kemudian diartikan itu melempar setan. Seperti sebagian jemaah tuh ngambil batu besar, setan. Bukan begitu. Akhirnya batunya mental kena kepala orang lain. Nah salah. Yang paling penting masuk ke sumurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mulai hari ini wahai setan, aku tidak akan pernah ikut kamu lagi. Bismillah, Allahu Akbar. Sampai kapanpun kamu menggoda aku tidak akan pernah tergoda. Bismillah, Allahu Akbar. Aku akan komitmen ikut Allah dan aku tidak akan tergoda olehmu. Gitu di hati tertantap jiwa. Makanya sampai 4 hari Bu melempar jumroh itu. Kenapa? Karena perjuangan setelah haji, perjuangan yang paling berat melawan setan. Itu apa Allah. Ada orang sudah pergi haji Bu, sudah lempar-lempar Bu, begitu pulang korupsi lagi. Tahun berikutnya haji lagi. Awas hati-hati mendengar di situ, sesama setan jangan saling melempar. Nah itu nanti bahaya tuh Bu. Jangan sampai terdengar begitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, di tempat setelah melempar jumroh ada sebuah tugu. Di Mina itu, disitulah Nabi Ismail dibaringkan. Pas Nabi Ismail terlentang, pisau terhunus tajam, berkilau. Karena memang tadi syaratnya ya. Tadi kata sekjen, ya syaratnya harus tajam pisaunya, jangan tumpul, itu menyiksa. Harus itu termasuk akhlak yang baik bagi seorang penyembelih kurban. Pisaunya harus tajam. Nabi Ibrahim tajam berkilau. Pas Nabi Ismail terlentang, Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah, tengkurupkan aku. Nah, tengkurupkan itu maksudnya jabin. Di sini dahinya diletakkan di bawahnya. Itu namanya jabin. Nah, begitu sudah ditengkurupkan, pisau disentuhkan ke lehernya. Dan benar-benar disembelih. Tapi ternyata Nabi Ismail tidak merasa luka. Sampai Nabi Ismail berteriak, "Syud ya abi, tekan wahai ayah." Kata Ibrahim, sudah aku tekan. Ternyata Allah perintahkan pisau, jangan melukai Nabi Ismail seperti Allah perintahkan api, jangan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya Allah menggantikan dengan seekor domba. Ini makna ayat Bapak Ibu. Falamma aslama. Ketika keduanya sudah benar-benar melaksanakan penyembelihan itu. Aslama. Watallahul jabin. Dan Nabi Ismail ditengkurupkan. Dan Allah memanggilnya. Wanadainahu. Ayya Ibrahim. Cukup Ibrahim. Sudah selesai. Ya. Qad saddaqtar ru'ya. Kau telah membenarkan perintah itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami akan memberikan pahala kehormatan bagi orang yang berbuat ihsan. Apa artinya Bu? Orang yang berkurban dapat derajat ihsan. Perhatikan. Ini diulang-ulang oleh Allah berkali-kali dalam surat dan ayat sama. Bahwa yang melaksanakan berkurban, dia termasuk manusia ihsan. Perhatikan, ini derajat paling tinggi di antara derajat keimanan seorang hamba. Lalu apa kata Allah? Ini hanya ngetes Ibrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Aku hanya ngetes aja, ngetes imanmu. Nah, lalu kata Allah, makanya aku ganti dengan domba dari surga. Dan ini karena domba surga, bukan domba bumi, maka ini sembelihan yang agung. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ini sembelihan yang agung. Lalu Pak Ustadz, itu kan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hubungan dengan kita? Kata Allah, wa tarokna alaihi fil akhirin. Orang sesudahnya ikut juga melaksanakan ibadah seperti ini. Hanya bedanya tidak menyembelih anak. Kenapa? Allah tahu nyembelih anak nggak akan dilaksanakan. Nyembelih kambing aja mikir-mikir. Apalagi nyembelih anak. Betul Bu? Iya. Menyembelih kambing mikir-mikir gitu loh. Padahal menyembelih anak gitu. Nah Allah. Hanya menyembelih ayam nanti itu. Ada yang bertanya, Pak Ustadz aku nyembelih ayam ya Pak Ustadz. Itu bukan kurban, itu sedekah biasa. Itu sedekah biasa ya. Boleh-boleh aja, tapi itu sedekah, bukan kurban. Wa tarokna alaihi fil akhirin. Ini dia dalilnya Bu. Bahwa kita disyariatkan untuk berkorban. Ingat tahu enggak? Yang berhasil berkorban disambut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah menyambut Nabi Ibrahim alaihissalam. Salamun ala Ibrahim. Sukses Ibrahim. Sukses Ibrahim. Kau telah mensyiarkan
apa yang Allah perintahkan. Masya Allah. Kadzalika najzil muhsinin. Perhatikan, diulang 2 kali oleh Allah. Bahwa orang yang berkurban, dia termasuk manusia ihsan. Gelar berikutnya apa? Allah mengakui dia sebagai hamba Allah. Innahu min ibadina. Masya Allah. Perhatikan Bapak Ibu. Ini ibadah syiar. Tapi luar biasa Bapak Ibu buahnya. Dia termasuk hambaku kata Allah. Dan lebih dari itu apa? Itu pembuktian iman. Al-mu'minin. Innahu min ibadinal mu'minin. Bahwa ketika seseorang dia berhasil dites oleh Allah dengan kesempatan berkurban, dia menyembelih, maka dia termasuk telah berhasil membuktikan kehambaan dan membuktikan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo? Siap berkorban? Berkorban pikiran. Berkorban perasaan. Tapi insya Allah khusus untuk ini, yaitu siap berkorban kambing insya Allah. Bapak Ibu Allah. Nah, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah, itulah rahasia ibadah kurban. Apa intinya Pak Ibu ya? Apa intinya sebetulnya Pak Ibu? Intinya adalah supaya kita dipercaya oleh Allah. Perhatikan. Supaya kita dipercaya oleh Allah bahwa kita berhak mendapatkan kemenangan. Ingat nih Pak. Jadi selama 10 per Hamadul Hijjah ini sampai penyembelihan kurban, ini adalah tes case, ujian iman untuk supaya kita bisa berhasil membuktikan iman sehingga Allah percaya kepada kita bahwa kita pantas mendapatkan kemenangan. Itu intinya. Makanya pahalanya berlipat. Karenanya jangan coba-coba dosa. Kenapa? Karena dosa sekecil apapun adalah penghalang tercapainya kemenangan. Saya tutup dengan sebuah kisah Bapak Ibu. Kajian kita hari ini bahwa di perang Uhud ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat besar lainnya. Dan ketika itu putaran pertama orang Islam menang. Tapi karena ada pelanggaran sedikit, mereka pasukan pemanah beristihad menyangka bahwa perang sudah selesai. Padahal komando Nabi, jangan turun dari bukit pemanah. Menang atau kalah, komando Nabi. Mereka beristihad sudah selesai. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Tahu enggak? Allah tahu isi hati mereka. Mereka mengatakan dengan lisan, kan sudah selesai perang. Kata sahabat yang lain, belum ada komando dari Nabi. Kan kata Nabi nggak boleh turun menang atau kalah. Tapi kan sudah selesai perang. Tapi Allah menyingkap isi hatinya. Dalam surah Al-Imran. Minkum mayyuridud dunya. Wa minkum mayyuridul akhirah. Di bawah ada harta rampasan. Sebagian dari mereka tergiur dengan harta rampasan itu. Allah singkap itu. Artinya apa? Bahwa dosa. Sekalipun masih berupa di hati. Ketika dia sudah mulai kuat untuk diniatkan, maka itu sudah dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan boleh jadi itu akan menjadi penghalang sebuah kemenangan. Karenanya teman-teman yang mendapatkan ujian dari Allah untuk mengemban amanah di jabatan politik misalnya, ingat bahwa itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di hati ada keinginan tersembunyi, yaitu dunia. Ingat. Keinginan tersembunyi dunia, maka itu juga akan menjadi penghalang tercapainya sebuah kemenangan. Nah, syiar Dzulhijjah ini sengaja digelar ya oleh partai dakwah ini. Jadi supaya menjaga kita semua, untuk membantu kita semua, siapapun, politisi siapapun yang merasa diri punya iman, ayo kita mensyiarkan bersama-sama syiar Dzulhijjah ini. Dan juga siapapun, dimanapun Anda berada, ayo setiap amanah yang Allah berikan, bahwa itu juga menjadi bagian daripada amal soleh kita. Jangan sampai ada tersisip di dalamnya satu niatan yang salah, yaitu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan dunia, karena itu akan menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa sebuah kemenangan itu bukan dari kehebatan kita. Tidak ada kemenangan di dunia ini karena kehebatan strategi. Tidak ada kemenangan di muka bumi ini karena kehebatan dana. Tidak ada kemenangan di muka bumi ini karena kerjasama manusia. Tidak. Kata Allah, idza jaa nasrullah. Kemenangan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya kita di bulan Dzulhijjah ini kita berusaha. Ayo membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Ayo kita lakukan pertama, bertobatlah kepada Allah. Apapun selama ini mungkin kita seringkali salah niat atau mungkin ada salah ucap, mungkin ada salah kata, atau mungkin ada salah pandangan, salah tangan, salah kaki. Semua kita bertobat dari dosa-dosa itu. Jangan sampai kita mengulangi kembali. Terus yang kedua, Barakallah, lakukan amal ibadah yang sudah kita tadi sebutkan. Pertama apa? Siangnya berpuasa, malamnya sholat malam, waktu ke waktu, setiap kesempatan bersedekah. Coba bersama-sama. Sebutkan amalia Dzulhijjah. Berpuasa, bersedekah. Insya Allah Pak Hikmullah, ini semua akan menghapus dosa. Karena kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kebaikan yang kamu kerjakan itu akan menghapus dosa. Nah, ya, ingat ya. Halo. Yang nyari jangan hanya aminnya, lakukan ya kebaikannya. Iya, insya Allah. Jadi ingat, jadi setiap kebaikan yang kita kerjakan akan menghapus dosa. Sekalipun amal soleh itu sederhana. Apa yang paling sederhana? Senyum. Coba Bapak Ibu senyum sekarang. Senyum. Senyum sama temannya. Jangan senyum ke saya. Sama temannya sana. Ya, berdua. Sudah senyum? Seneng nggak? Bahagia nggak? Begitu Bu. Jadi sedekah itu, senyum itu memberikan penghapusan dosa juga. Sama. Gitu. Coba sekarang Bapak Ibu kasih sedekah temannya. Berapapun yang ada di dompetnya. Iya. Insya Allah semoga Allah berkahi. Halo. Semoga Allah mudahkan semua. Ya, Barakallah. Itulah rahasia ibadah kurban. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusan. Dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita semua sekecil apapun diberi keikhlasan. Ya, ada sebuah dzikir Bu yang sangat luar biasa. Dzikir ini penting sekali. Coba Bapak Ibu amalkan ya setiap saat. Mungkin Bapak Ibu punya hajat apapun, punya hajat kesembuhan dari penyakit, punya hajat ingin pergi haji, Bapak Ibu pasang niat di hati, sebutkan dzikir ini. Ya, setiap hari baca sebanyak-banyaknya. Ini dari Rasulullah SAW. Baca coba. Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Hafal? Coba. La syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Sekarang coba yang merasa sakit dimanapun di tubuhnya pegang bacain dzikir ini. Coba. Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Allahu Rabbi la syarikalah. Seperti itu Bapak Ibu berzikir dan teruskan. Apapun Bapak Ibu di mana kondisi apapun, sakit apapun baca. Bapak Ibu siapa yang pergi haji sekarang? Ya, sekarang coba niatkan pergi haji dan umroh, baca zikir ini. Minimal setiap hari, sebanyak-banyaknya. Coba. Allahu Rabbi la syarikalah. 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 Cara membacanya jangan asal lewat lisan. Resapi dalam hati, artinya apa? Ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak sekutu bagimu. Jadi kita hanya bergantung sama Allah. Ingat Bu, yang ngasih uang bukan suami kita, Allah. Ya, yang ngasih pekerjaan bukan orang lain, bukan bos, Allah Bu. Pokoknya yakin, pokoknya yang bisa memberangkatkan kita haji, Allah Bu.
Banyak orang pergi haji tanpa uang. Banyak sekali, Bu. Jadi Allah kalau suka-suka Allah sudah terserah Allah. Makanya sebutkan ini. Jadikan zikir ibu sepenuh hati, resapi. Sepanjang Dzulhijjah ini terus semua hidup kita. Teruskan baca setiap saat. Di mana saja Bapak Ibu berada. Baca terus pegang. Allahu Rabbi la syarikalah. Apapun kita ingin kemenangan. Kita ingin kesuksesan. Kita ingin kemudahan. Apapun. Baca ini zikir. Allahu Rabbi la syarikalah. Dan ini hadis sahih Bapak Ibu. Ini hadis sahih Rasulullah SAW yang mengajarkan ini. Memang ada lafal yang lain. Lafal yang lain mengatakan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini lafal yang lain. Tapi yang paling mudah ini. Yang paling mudah ini. Jadi ibu baca terus menerus. Sebanyak-banyaknya. Ini lebih gampang ya. Ya insya Allah siap mengamalkan? Siap mengamalkan? Insya Allah. Baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tahu enggak Bapak Ibu, Nabi Yunus sudah di perut ikan dan sudah dikunyah kulitnya, sudah habis kulitnya, tinggal daging dan tulangnya. Nabi Yunus dalam kegelapan malam, dalam kegelapan laut, sudah enggak punya lagi. Bagaimana caranya? Hanya membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tahu enggak Bapak Ibu, semua malaikat sibuk mencari di mana suara ini. Enggak ketemu, lapor kepada Allah. Ya Allah, sami'tu abdan min ibadika yusabbihuk. Aina huwa? Ya Allah, kami mendengar hambamu bertasbih kepadamu. Di mana dia? Kata Allah, ala tadri huwa abdi Yunus. Kau tidak tahu itu hambaku Yunus. Aina ya Allah? Di mana ya Allah? Ini bukti bahwa malaikat enggak tahu yang gaib. Kecuali Allah beritahukan. Kata Allah, fi batnil hut, di perut ikan. Langsung Allah perintahkan ikan, ya hut, la ta'kul lahu lahma, wa la tahshim lahu azama. Wahai ikan besar, jangan kau makan dagingnya dan jangan kau hancurkan tulangnya. Kulitnya sudah habis sebelumnya. Sudah tinggal daging dan tulang. Langsung ikan besar ini menepi ke pantai, memuntahkan Nabi Yunus dalam keadaan tanpa kulit sama sekali. Lalu kemudian Allah kirimkan angin untuk meniup daun yaktin. Daun yaktin ini daun yang seperti daun labu. Ada sedikit kasar-kasarnya. Dan daun ini tidak disukai serangga. Dia langsung bergulir, ditiup angin, lalu menutupi semua tubuh Nabi Yunus. Sehingga tidak didekati lalat, tidak didekati serangga. Dan Allah kirimkan rusa yang sedang menyusui. Dan Nabi Yunus langsung menyusu. Sampai akhirnya Allah kembalikan kulitnya seperti semula. Ini doa mustajab Bapak Ibu. Doa mustajab dan baca selalu. Sudah mendapat berapa doa? 2. Pertama apa? Allahu Rabbi la syarikalah. Yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca sebanyak-banyaknya, mumpung ini bulan Dzulhijjah, bulan berkah. Dan siapa yang kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa man syaghalahu dzikrullah a'tahullahu hajatahu qabla yatrub. Siapa yang sibuk dengan zikir kepada Allah, Allah akan berikan hajatnya tanpa dia minta. Masya Allah. Jadi insya Allah, semoga Allah mudahkan kita semua. Dan ini saya ijazahkan kepada Bapak Ibu untuk membaca zikir doa ini. Dan silahkan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Jazakumullah khairan. Bapak juga ya. Karena otomatis ya. Halo Pak. Saya selalu ke ibu-ibu. Ya, ya semuanya ya. Anak-anak amalkan ya, siap? Ya, siap mengamalkan? Berapa doa? 2. 1, Allahu Rabbi la syarikalah. Yang kedua, ya. Semua para guru insya Allah semuanya saya ijazahkan doa ini karena memang saya benar-benar yakin dengan doa ini dan saya sudah baca ini. Insya Allah Bapak Ibu silahkan. Nanti Bapak Ibu punya cerita masing-masing. Alhamdulillah semua sudah tercapai apa yang diinginkan. Amin, amin, rabbal alamin. Ya. Ya, antum pegang baca doa tersebut. Insya Allah. Sudah. Tuh Bapak Ibu sudah sembuh. Tuh Bapak, dia tadi sakit sudah sembuh. Masya Allah. Ya, Insya Allah. Tapi jangan praktekkan doa itu untuk menikah lagi Pak ya. Oke, semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma, baca sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS, pembela rakyat.